Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala tiha Rasulillah. Sallallahu ala yasin habibillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sebaik-baiknya nikmat, yakni kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan CGP Angkatan 9 oleh Ibu Andriyanti. Kemudian, salawat dan doa kita sampaikan atau kita limpahkan selalu kepada uswatul hasanah kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPT SD 4 Siliu, yakni Ibu Indrawati SPD. Selanjutnya yang terhormat Guru CGP kita Bu Andriyanti SPD SD. Kemudian yang terhormat kepada seluruh majelis guru SD 04 Siliu. Langsung saja kita memasuki acara kita pada hari ini. Acara pertama pembukaan yang sedang berlangsung. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Ibu Kurniati SPD. Kepada Ibu silakan. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya, kata sambutan dari kepala sekolah kita kepada Ibu Indrawati SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bihuda wa hidayah, yuzhiru ala dini kulli wa kafa min hisabih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
karena berkat dan limpahan rahmatnya pada kesempatan ini kita telah dapat berkumpul di ruangan kita ini dalam rangka aksi nyata modul 14 dari calon CDP kita yaitu Ibu Andriyanti. Dan selawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu CDP kita Ibu Andriyanti, kemudian kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru rekan ini yang merupakan lanjutan pendampingan bagi calon guru penggerak yang mana pada kesempatan ini yaitu pada aksi nyata modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan dukungan kepada Ibu CGP kita ya, karena apa, untuk membentuk dalam suatu tim itu kita harus saling sokong menyokong atau saling mendukung. Jadi pada kesempatan ini karena Ibu Andriyanti yang baru satu calon CGP ya, maka dari itu saya meminta kepada Bapak dan Ibu untuk nanti kalau apapun kegiatannya nanti sampai selesai nanti pendampingan bagi Ibu Andriyanti, saya memohon kepada Bapak dan Ibu tetap memberikan umpan balik yang positif, ikut memberikan partisipasinya ya, memberikan dukungannya kepada Ibu ya. Itu harapan saya. Mudah-mudahan beliau nanti bisa sampai ke pendampingan terakhir nanti dengan nilai atau hasil yang baik. Jadi nanti bukan lagi CGP nanti, tetapi sudah menjadi guru penggerak yang berasal dari SD Negeri 4 Sidium. Mungkin cuma itu, nanti banyak panjang lebarnya nanti akan disampaikan oleh Bu Yen, karena ini merupakan aksi nyata beliau yang akan disampaikan kepada kita bersama. Kita ikuti dengan baik. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi kata sambutan oleh kepala sekolah kita, Ibu Indrawati SPD. Selanjutnya acara yang keempat yakni doa yang akan disampaikan oleh Bapak Yasmar SPD. Kepada Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illa huwal alimul karim. Subhana rabbiyal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa aqimna bit taqwa wa ja'alna fil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah
Itulah tadi penyampaian doa dari Bapak Kesma SPD ini. Semoga dengan doa yang telah disampaikan, hendaknya acara kita ke depannya lebih lancar lagi. Selanjutnya acara penutup. Sebelumnya saya sebagai pembawa acara, jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Andrieti SPD mengenai diseminasi aksi nyata modul 1 tentang budaya positif mengenai kegiatan penggerak angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi Rasulillah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala UTP SD Negeri Pastio, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis UTP Pastio sudah berkenan hadir dalam ruangan ini dalam rangka kegiatan aksi nyata saya selaku DPD Angkatan 9, yaitu tentang diseminasi budaya positif dalam modul 1.4. Sebelumnya marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala rahmatnya dan segala nikmatnya juga lah sehingga acara kita ini bisa terlaksana hingga nanti mudah-mudahan sampai akhir berjalan lancar dan baik. Kemudian salawat dan salam tidak lupa selalu kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan selalu bersalawatlah kita berharap kira yang mendapat manfaat dari beliau. Baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan tentang materi budaya positif di sekolah, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan semuanya yang sudah bersedia memberikan dukungan kepada saya selaku CGP di UPTSD Pastio, baik itu dukungan tenaganya maupun moralnya maupun waktunya dengan segala aktivitas saya sebagai CGP. Selama ini saya merasa sudah didukung dengan sangat baik. Jadi kalau dibandingkan mungkin dengan tempat lain ada CGP yang mungkin kesulitan untuk menggerakkan sekolahnya atau mungkin meminta sokongan dari rekan-rekan, alhamdulillah di sini saya tidak merasakannya. Saya merasa berterima kasih atas semua yang sudah Bapak Ibu lakukan kepada saya. Nah, baiklah, dengan tidak memanjang-manjangkan waktu dan pembukaan, kita lanjut saja. Bapak Ibu, dalam aksi nyata modul saya yang di 1.4 ini itu tentang budaya positif perlu kiranya disampaikan kepada kita yang ada di UPT SD 4 Negeri ini. Kenapa? Karena yang namanya guru penggerak Bapak Ibu, walaupun hanya satu orang yang jadi guru penggerak di sekolah tersebut, otomatis sekolahnya memang harus bergerak pula. Jadi mau tidak mau ya kita bergerak bersama. Tidak mungkin hanya sekolah itu bisa berkembang dan baik hanya oleh satu orang saja. Tidak mungkin hanya oleh kepala sekolahnya saja, tidak mungkin hanya satu guru saja. Pasti butuh kerjasama yang solid dan kita semua. Nah, oleh karena itu aksi nyata ini memang ditekadkan salah satunya agar ke depan sebuah sekolah itu bisa lebih baik dari sebelumnya. Pada materi pertama dalam modul aksi nyata saya itu tentang budaya positif itu pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi, pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian pembelajaran paradigma baru yang memastikan bahwa kita guru mempraktikkan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas. Perubahan paradigma ini maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau selama ini mungkin
pembelajaran itu mungkin adalah guru. Dari semua materi yang diterima dalam CGP itu menekankan pembelajaran itu sebenarnya sudah terpusat kepada murid. Dalam artian segala aktivitas di dalam kelas ataupun kenyamanan ataupun tempat yang kita buat di kelas kita itu tidak lagi hanya bertolak ukur dari apa yang dilakukan oleh guru, tetapi sudah dipusatkan kepada murid. Contoh, kita menyediakan kelas yang nyaman dan bersih itu sudah tentu salah satu berpusat pada murid, di mana kita mengkondisikan murid kita belajar dengan nyaman dan senang. Itu salah satu contoh. Kemudian pada pembelajaran yang berpusat pada murid, di sini kita tidak hanya lagi sekedar memberi ilmu Bapak Ibu, tapi kita diminta untuk menuntut segala potensi yang ada pada anak. Jadi tidak hanya lagi sekedar mencurahkan ilmu saja, tetapi sudah harus menggali segala potensi yang dimiliki oleh anak. Contoh, pembelajaran yang bergerak kepada murid. Sekarang kita sudah gencar dengan pembelajaran diferensiasi. Kita tahu di lokal kita itu atau di kelas kita itu anak-anaknya pasti tidak hanya punya satu minat saja, atau tidak hanya punya satu gaya belajar saja. Pasti anak-anak kita itu ada yang senang dengan bernyanyi, ada yang senangnya menggambar, atau ada yang senangnya mungkin berpuisi. Nah, dari situlah kita sebagai guru harus menggali minat anak kita dan bakat anak kita, sehingga nanti pada di akhir pembelajaran atau akhir jam pembelajaran itu kita tidak hanya menuntut satu hasil saja dari kerja anak kita itu. Misalnya hanya menuntut anak itu menulis latihan hanya di buku latihan saja, tidak begitu. Nah, selain dari itu, berpusat kepada murid ini adalah kita harus menggali latar belakang anak kita. Kita tahu di dalam kelas, apalagi di kelas saya itu banyak sekali bikin masalah. Nah, kita sebagai guru menggali latar belakang dari masalah yang ditimbulkan oleh anak itu apa. Kita harus memahami seperti apa latar belakang baik keluarga atau mungkin pergaulannya yang menyebabkan anak itu bertindak tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi di sini kita sebagai guru memang dituntut untuk bisa mengerti bahwa anak itu memang anak-anak Bapak Ibu. Anak-anak itu butuh kesenangan, anak-anak itu butuh belajar, anak-anak itu butuh bahagia. Jadi kalau kita zaman sekarang menginginkan kelas yang hanya diam saja, nah itu sebenarnya sudah tidak sesuai lagi ya, karena kalau dianggap itu belum berpusat kepada murid. Nah, untuk selanjutnya profil pelajar Pancasila. Ini kalau kita sudah di guru merdeka, kita sudah sering mendengar ya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan 6, kreatif. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini, itu kalau kemarin kita di misi sekolah ini sudah masuk dalam misi kita. Tetapi untuk pelaksanaannya di sekolah kita mungkin perlu lagi kita gali apa beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia ini yang kita inginkan. Kalau pertama misalnya berdoa sebelum dan sesudah belajar, itu sudah sering kita lakukan. Nah, mungkin lagi kita ingin lebih daripada itu, mungkin sholat berjamaah di sekolah misalnya, atau mungkin sholat duha, atau mengaktifkan kembali tahfiz Quran yang sudah ada di sekolah kita. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini kata-kata yang kompleks, tapi pengertiannya agak susah dijabarkan Bapak. Berkebinekaan global di sini maksudnya kita harus menyadarkan anak bahwa mereka tidak hanya bagian dari lingkungan yang ada di sekitar mereka saja. Kita harus menyadarkan anak bahwa mereka sebenarnya sudah bagian dari masyarakat dunia. Jadi apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, internet yang serba cepat dan serba canggih, kita tidak bisa hanya lagi memfokuskan anak saya orang Indonesia, tidak hanya lagi seperti itu. Berarti
harus menyadarkan bahwa nanti mereka akan bersaing dengan orang yang ada di dunia. Jadi tantangan pendidikan kita itu sekarang memang semakin kompleks. Jadi tidak hanya bersaing dengan manusia Bapak Ibu, tapi sekarang sudah dengan orang sedunia. Mereka harus menyadari mereka adalah akarnya orang Indonesia, mereka akarnya orang Timur, mereka akarnya orang Sumatera Barat, tetapi untuk bisa memahami orang yang beragam di dunia, untuk bisa menghargai segala perbedaan yang ada. Kemudian bergotong royong, sebelum Indonesia lahir, gotong royong itu sudah menjadi semangat dalam kepribadian bangsa Indonesia. Di mana-mana kita pasti melihat semangat gotong royong. Nah, jangan sampai anak-anak kita yang zaman milenial sekarang kehilangan jiwa dan semangat gotong royongnya. Tetap kita tumbuhkan semangat gotong royong dan bekerja sama. Kalau kita lihat sekarang, individualisme itu sudah sangat luar biasa. Apalagi dengan adanya media sosial, adanya internet, orang merasa tidak butuh orang lain. Ya. Mereka merasa bisa melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Sebenarnya gotong royong itu adalah hakikinya manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa dipisahkan. Jadi tugas kita dalam P5 ini salah satunya jangan kita biarkan jiwa gotong royong kita hilang. Kemudian mandiri di sini bukan hanya sekedar mengurus diri mereka sendiri, mulai dari bangun tidur sampai mereka datang ke sekolah, bukan hanya itu Bapak Ibu. Termasuk mandiri dalam mengumpulkan tugas mereka. Ya, mandiri yang tanpa diaba-aba, yang tanpa dikomandoi, mereka mengerti bahwa segala tanggung jawab itu memang harus mereka lakukan. Nah, kemudian bernalar kritis, ini yang juga terasa sulit dengan anak-anak kita yang sudah terbiasa manja, nalar kritisnya kurang berjalan, ya, karena terbiasa ditunjukkan dari A, B, C, D, E, ya, untuk menganalisa, untuk berpikir kritis itu juga sudah semakin menurun. Nah, itu tantangan kita sebagai pendidik zaman sekarang. Kemudian kreatif. Kalau untuk kreativitas, mungkin anak-anak kita zaman sekarang sudah sangat bagus ya Bapak Ibu. Tergantung kita sebagai guru lagi kreatifnya itu mau kita bawa kemana. Ya, apalagi kalau sudah pakai kontennya kreatif, tetapi terkadang mereka lupa bahwa kontennya itu harus berisi yang positif. Begitu juga dengan kreatif yang lain, saking kreatifnya terkadang kreatif itu bisa merusak. Nah, itulah yang harus kita ingatkan dengan anak. Nah, kemudian disiplin positif. Ya. Disiplin positif merupakan satu cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam menerapkan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab, rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi di sini menurut para ahli, Latihan Negosen dalam buku Restructuring School Discipline tahun 2001, dia mengatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari asal akar kata yang sama dengan disiplin atau murid sebagai pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi disiplin itu terkadang kita banyak salah kata Bapak Ibu. Kita menyebutkan disiplin itu adalah sesuatu kalau kita tidak melaksanakannya maka akan ada ancaman, maka akan ada hukuman, maka akan ada sesuatu konsekuensi yang diterima.
Di sini berdasarkan Daniel Goldstein, disiplin itu ternyata ada belajar anak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu memang bermanfaat atau berguna bagi mereka. Misal, belajar saja misalnya dulu. Apa gunanya mereka belajar? Misalnya materi yang kita terangkan, materi IPA misalnya tentang magnet ya. Apa gunanya anak itu belajar tentang materi magnet? Nah, itu terkadang sering lupa kita menyadarkan secara intrinsik. Intrinsik itu artinya motivasi yang ada dari diri siswa sendiri. Bukan karena kita ancam, ya kamu nanti kalau tidak belajar, misalnya kamu tidak boleh lagi ikut ujian. Itu adalah salah satu berupa ancaman. Kalau hanya yang berupa ancaman, hukuman atau hadiah, kalau kamu rajin belajar, nanti ibu beri hadiah. Nah, itu namanya motivasi ekstrinsik, Bapak Ibu. Itu tidak akan bertahan lama. Kalau ekstrinsiknya hilang, anak itu akan kembali lagi ke sifat awalnya, ke sifat dasarnya. Nah, jadi yang sebaiknya adalah kita menimbulkan kesadaran, ya kesadaran yang tumbuh benar-benar dari dalam jiwa anak itu. Kemudian bagaimana cara untuk menerapkan disiplin positif di sekolah? Yang pertama, membuat aturan atau kesepakatan bersama. Kalau dalam kelas kita namanya keyakinan kelas. Kalau di sekolah namanya keyakinan sekolah. Nah, kemudian yang paling sulit itu adalah tetapkan konsekuensinya. Nah, kalau ada misalnya terjadi kelalaian, apa konsekuensi yang akan diterima. Kemudian berikan pujian. Kemudian komunikasi yang baik. Nah, kemudian jadi contoh yang baik. Nah, untuk membuat aturan dan kesepakatan bersama ini Bapak Ibu, itu sekarang tidak hanya dari satu sisi saja, atau tidak dari satu sumber saja, atau tidak dari satu kesepakatan saja, tetapi melibatkan semua warga sekolah, termasuk keyakinan kelas yang kita buat dalam kelas. Itu kita seharusnya bertanya dulu dengan siswa. Selama belajar di kelas 5 misalnya, apa keyakinan kelas yang bisa kita sepakati? Nah, misalnya di sini mematuhi aturan, atau bertanggung jawab, ya, atau disiplin misalnya, atau menjaga kebersihan. Nah, itu dilaksanakan bersama-sama baik oleh guru maupun siswa. Begitu juga di sekolah, kesepakatan itu dibuat bersama. Yang bukan aturan lagi misalnya tidak datang terlambat, nah, seperti itu Bapak Ibu. Tapi misalnya diubah menjadi kalimat yang lebih positif, mentaati aturan atau bersedia mentaati aturan. Untuk membentuk kesepakatan sekolah itu tidak mungkin kita mengundang semua siswa itu, tetapi mungkin nanti ada perwakilan. Nah, begitu juga dengan orang tua, tidak mungkin diundang semua orang tua, tetapi diminta nanti misalnya perwakilannya. Misalnya dari komite, nah, kalau dari kelas mungkin diminta perwakilan perangkat kelasnya. Nah, jadi ada unsur-unsur di dalamnya dari semua siswa dan juga orang tua. Kemudian memberikan pujian. Ya, kalau pujian ini siapa saja pasti senang dipuji, Bapak Ibu. Saya sendiri juga sangat senang dipuji. Walaupun pujian itu mungkin hanya verbal ya, tapi pasti wajah orang dipuji pasti beda. Begitu juga dengan anak kita. Ya, jadi pujian jangan terlalu pelit dengan puji. Kemudian komunikasi yang baik. Seperti yang sudah dulu saya ceritakan juga, ternyata guru SD itu kalau dipikir-pikir memiliki ikatan emosional yang lebih dalam daripada guru SMP dan guru SD. Ya, jadi memang kesempatan kita sebagai guru menjalin komunikasi yang baik sehingga anak itu memang merasa bahwa kita adalah orang tua mereka di sekolah. Walaupun marah seperti apapun marahnya kita Bapak Ibu, kalau sudah tamat anak itu bertemu dengan kita di jalan pasti lebih condong mereka menyapa guru SD-nya. Karena apa? Karena kita setahun di kelas yang sama Bapak Ibu, setahun bertemu dengan siswa yang sama. Nah, jadi apalagi mereka dalam masa-masa yang memang butuh kasih sayang, ya, jadi kesempatan kita sebagai guru SD untuk
untuk menjalin komunikasi yang baik. Kalau komunikasinya baik, apapun permasalahan oleh anak itu, mereka tidak enggan menceritakannya kepada kita. Tapi kalau kita membuat dinding atau jarak dengan anak tersebut, anak akan malas mengatakan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Kemudian menjadi contoh yang baik. Walau seperti apapun peraturan itu dibuat Bapak Ibu, seperti apapun keyakinan kelas yang kita buat, kalau kita sebagai guru memang tidak mencontohkan hal baik, maka percayalah semua itu hanyalah omong saja, enak omong doang atau hanya omong kosong. Jadi sebagai guru memanglah di depan anak-anak kita, baik di sekolah maupun keseharian, kita sebagai guru ini sepertinya predikat yang melekat sepanjang hayat Bapak Ibu. Sudah pensiun pun kita jadi guru, masih guru juga kita dipanggil oleh orang. Nah, jadi kalau bagaimanapun guru-guru zaman sekarang walaupun di internet dan sebagainya kurang dihargai dan sebagainya, tapi walau bagaimanapun yang namanya guru tetaplah guru. Bahkan sampai mereka meninggal mereka tetap akan menjadi guru. Maka ketika yang di tetap saja dipanggil guru. Jadi guru itu sekali melekat seumur hidup akan bisa hilang dari kita. Jadi guru adalah dari buku dari guru. Bagaimanapun akan pernah bisa kita berbuat sesuka hati selagi kita diberi jabatan yang disebut dengan guru. Seterusnya motivasi perilaku manusia. Nah, seperti yang Dede Bonsen sebutkan dalam disiplin, ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia itu berbeda. Ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah itu namanya motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain juga masih motivasi ekstrinsik. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itulah motivasi yang ada dari dalam diri atau disebut dengan motivasi intrinsik. Yang 2 di atas itu Bapak Ibu, ya, suatu saat kalau tidak dilakukan lagi maka itu akan hilang motivasi untuk berperilaku lebih baik. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita bisa kita timbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Contohnya yang seperti tadi, apa gunanya kamu belajar, ya? Apa gunanya kamu selalu berpakaian rapi? Bukan dengan hanya mengancam kalau kamu tidak berpakaian rapi maka ini. Nah, itu namanya masih ekstrinsik. Yang susah itu adalah menimbulkan motivasi dari dalam diri sendiri. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ini tidak hanya anak buah kita, tapi kita sebagai guru juga merasakan 5 kebutuhan dasar itu. Ini adalah kebutuhan dasar yang harus kita penuhi dari anak-anak didik kita. Apalagi kita yang ada di sekolah dasar Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah, itu termasuk makan, minum, pakaian, dan kebutuhan lain-lainnya. Kadang kita akan melihat saat belajar dari sibuk, ya, terbang dia ke kantin, ya. Alasannya apa? Lapar Bu, ya, haus Bu. Terkadang memang benar-benar lapar, terkadang benar-benar haus, tapi terkadang hanya cari alasan begitu. Nah, itulah guru dituntut untuk bijak menentukan apakah yang mereka lakukan itu memang kebutuhan bertahan hidupnya atau hanya sekedar alasan saja. Kalau memang itu kebutuhan bertahan hidupnya, tentu kita harus lebih bijak menyikapi segala yang dilakukan oleh guru. Kadang memang mereka ada rasa lapar Bapak Ibu. Dan saja kalau lapar kan tidak konsentrasi belajar. Nah, salah satunya tentu kalau tidak ingin anak keluar, kita bisa menyarankan mereka bawa makanan atau bekal dalam gelas nanti dimakan pada jam tertentu. Nah, itu salah satu kebutuhan bertahan hidup dari anak-anak kita. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Ya, seperti tadi, kasih sayang itu baik orang dewasa, orang kecil, anak bayi dan sebagainya pasti butuh kasih sayang. Kalau kasih sayang itu sudah berkurang, anak itu akan menjadi orang yang mencari perhatian Bapak Ibu. Karena memang kurang kasih sayang, baik dia di rumah ataupun
ataupun dengan teman-temannya akan berimbas di sekolah anak-anak kita yang kekurangan kasih sayang. Kalau boleh kita telisik lagi, anak-anak yang banyak berbuat masalah di sekolah itu pastilah anak-anak yang kurang kasih sayang di rumahnya Bapak Ibu. Pasti anak-anak yang kurang perhatian dari orang tuanya, atau mungkin tidak punya orang tua, atau mungkin tinggal dengan neneknya. Nah, karena apa? Ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kalau ada anak-anak kita yang memang butuh untuk dipuji atau mungkin harus kita beri penghargaan, maka berikanlah itu, karena merupakan kebutuhan dasar manusia. Karena apa? Dia sudah berusaha dengan baik, tiket misalnya hari ini sudah bersih kelasnya. Tidak kita berikan sedikit pujian, cuma aja tiket saya nggak jadi puji. Sebenarnya itu memang kebutuhan dasar manusia. Karena bukan hanya anak-anak, kita juga orang dewasa membutuhkan sebuah penguasaan atau kemampuan tersebut. Kemudian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Ya, siapapun orangnya merupakan orang-orang yang butuh kebebasan. Begitu juga dalam pembelajaran Bapak Ibu. Ya, seperti yang disebutkan tadi, sekarang itu kita dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi, memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan, untuk menghasilkan karya yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi sebenarnya mudah-mudahan saya juga akan berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Kemudian kebebasan dalam menentukan aturan yang ingin mereka buat. Nah, salah satunya adalah keyakinan tadi. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kita lihat anak kita dalam kelas sedang asik belajar, mereka buat pesawat kertas. Enak, mereka buat kacamata dari kertas atau ketawa hahaha dengan temannya. Kalau tidak sadari itu memang kebutuhan dasar manusia. Jadi memang kebutuhan seseorang bisa merasakan kesenangan termasuk di dalam belajar. Cuma kita sebagai guru tentu tidak bisa membiarkan itu porsi yang pas agar tidak mengganggu pembelajaran. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Nah, ini yang sudah saya coba praktekkan kemarin Bapak Ibu pada siswa yang bermasalah. Kita sebagai guru berposisi di 5 posisi kontrol. Ya. Yang pertama penghukum. Saya sendiri mengakui sebelum ikut CGP itu saya ada di posisi penghukum Bapak Ibu. Contoh, kalau tidak buat PR, silakan buat di luar atau bersihkan WC misalnya. Nah, itu termasuk posisi penghukum dengan salah satu ciri-cirinya adalah memberikan hukuman tanpa menerima alasan. Nah, itu salah satunya ada guru di posisi penghukum. Kemudian di posisi pemantau, hanya melihat-lihat saja. Misalnya anak saya yang nama lagi saya kerja, hari ini perhatiannya begini, besok dia begitu. Hanya sekedar dipantau atau dilihat tanpa ada memberikan tindakan nyata agar dia bisa berubah. Nah, kemudian membuat rasa bersalah. Nah, itu ciri-cirinya nanti ibu sangat kecewa dengan kamu. Nah, ibu tidak suka dengan tindakan kamu. Ibu merasa kecewa, ibu merasa kamu anaknya begini-begini. Anak akan merasa, oh iya ternyata memang saya orangnya tidak berguna, saya anaknya nakal. Nah, itu ya akan merasa pesimis dalam jiwa anak kita kalau kita sering mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat anak itu merasa down. Nah, jadi sebenarnya saya juga melakukan ini Bapak Ibu. Ya 1, 2, 3 banyak sedikit pasti saya lakukan sebagai guru. Kemudian yang keempat teman. Ya apalagi yang di kelas ini kelas 5, 6 ya SD kita bertindak sebagai teman. Karena bergurau itu pun anak tidak lagi menghormati kita sebagai guru. Karena merasa kita ini hanya aku boleh dihukum. Nah, jadi itu sebenarnya sudah salah satu bukti kita berteman dengan anak. Tetapi kekurangannya itu tadi, kalau sudah lepas kontrol berteman itu kita kurang dihargai oleh murid. Jadi, saya juga sering seperti itu, apalagi waktu kelas 6, ya, jadi berada di posisi teman. Nah, kemudian yang kelima,
yang jarang kita lakukan atau mungkin saya baru melakukan ya, itu ada di posisi manajer. Nah, manajer itu di segi 3 restitusi Bapak Ibu. Di sana ada 3 tindakan yang kita lakukan sebelum kita menjudge atau menghakimi anak dengan suatu masalah yang mereka temukan. Yang pertama, memvalidasi masalah namanya. Memvalidasi itu meyakinkan apakah salah itu memang dia yang melakukannya. Mengapa dia melakukan salah tersebut? Yang misalnya pada anak yang tidak membuat PR. Kemarin kamu tidak membuat PR kan? Ya Bu, katanya kan. Apa alasannya kamu tidak membuat PR? Saya kemarin masih main HP Bu, sampai saya ketiduran, saya ngantuk Bu. Nah, kemudian masuk ke tindakan kedua, mengembalikan keyakinan diri anak. Ya, pada keyakinan diri, ya Ibu tahu main HP itu memang menyenangkan. Itu keyakinan pertama. Tetapi apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan peraturan atau dengan keyakinan jelas yang kita buat? Si anak akan menjawab, belum Ibu. Ya, kalau begitu apa keyakinan jelas yang sudah kamu langgar? Mungkin di sana anak menjawab bertanggung jawab Bu. Nah, setelah itu baru kita masuk kepada restitusi yang ketiga. Ya, di sini kenapa? Nah, ini ya. Nah, ciri-ciri restitusi yang membuat kestabilan internasional. Nah, ini contoh-contoh dari kalimatnya, menstabilkan identitas. Ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, berbuat salah, Ibu tahu kamu salah, Ibu juga pernah berbuat salah. Tetapi ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Ibu, kalau anak itu misalnya ada 2 orang yang sedang melakukan suatu kesalahan, itu bisa kita katakan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, itu salah satu contoh kalimat yang ada dalam segitiga restitusi. Kemudian validasi yang terakhir tadi adalah validasi tindakan yang salah. Ya. Kita yakinkan anak bahwa kamu mungkin bisa lagi melakukan yang lebih buruk dari ini, atau bisa melakukan yang lebih baik lagi daripada ini. Nah, kemudian kita harus meyakinkan anak, mungkin kamu patut bangga pada diri kamu sendiri dengan apa yang telah kamu lakukan. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, sikap yang baru inilah yang harus kita gali lagi dari anak. Nah, menanyakan keyakinan, ya. Ketika identitas sukses telah tercapai dari 1, 2, 3 tadi, baru kita masuk ke restitusi yang ketiga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Mungkin anak menyatakan nanti kita menyepakati Bu bahwa kita harus mengerjakan PR misalnya. Di sana anak akan merasa dia sudah melakukan atau melanggar keyakinan jelasnya dengan tidak membuat PR tadi. Ya. Kemudian di situ kita meyakinkan anak lagi, kita yakinkan anak bahwa di masa depan dia bisa, sampai kapan kamu tidak mau membuat PR ini, ya? Apakah kamu akan terus seperti ini? Salah satu contoh kalimat yang bisa kita gunakan. Kemudian tidak Bu, itu anak menjawab tidak Bu. Nah, sampai kapan? Ya, sampai kapan kamu akan terus seperti ini, tidak mau berubah sikap? Di situ sebenarnya anak sudah menyadari bahwa mereka sudah melakukan kesalahan. Nah, jadi yang seperti kita sebutkan di segi yang di 5 posisi kontrol tadi, sebenarnya kita sering melakukan hanya sebagai penghukum. Ya, tidak mau tahu dengan segala kesalahan, kita hanya bisa memberikan hukuman saja kepada anak. Tetapi sikap yang diminta kita sebagai guru adalah sebagai manajer atau
manajer yang bisa menanyakan menggali lagi di mana alasan-alasan dari anak kita melakukan kesalahan. Jadi saya sebagai guru saat ini, apalagi di kelas saya sedang berusaha Bapak Ibu menerapkan segitiga restribusi ini. Apalagi Bapak Ibu tahu bagaimana keadaan dari kelas yang saya ampu ya, dengan segala anak-anaknya dengan tingkah lakunya yang luar biasa. Kemudian ciri-ciri dari segitiga restitusi itu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Bukan menebus kesalahan, contohnya begini, kalau kamu tidak membuat PR, ya nanti kamu kumpulkan PR-nya, misalnya ditambah lagi PR-nya, bukan seperti itu Bapak Ibu. Namun kita menyadarkan, menggali lagi motivasi intrinsiknya untuk menekankan bahwa PR itu penting bagi anak kita. Kemudian memperbaiki hubungan. Setelah anak itu kita gali masalahnya, anak pasti merasa jelek jiwanya kan, pasti merasa down atau bagaimana namanya, awak dimarahi oleh ibu. Itu ada kalau kita orang Minang apa namanya, mujid yang tuangnya dimarahi oleh gurunya. Jadi ada tindakan kita untuk kembali memperbaiki hubungan dengan murid tersebut karena sudah kita marahi misalnya. Harus kita kembalikan lagi kepercayaan anak kepada kita bahwa apa yang kita lakukan kepada mereka itu sebenarnya untuk kebaikan mereka. Kemudian memberikan tawaran bukan paksaan. Pada tidak membuat PR tadi misalnya, sekarang karena kamu tidak membuat PR, ya, apa solusi yang bisa kamu berikan agar di masa mendatang kamu mau mengerjakan PR misalnya. Jadi kita harus mendengarkan tawaran, kita memberikan tawaran kepada anak kita. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah itu tadi memunculkan motivasi intrinsik anak-anak kita. Ya. Kita untuk apa? Untuk apa datang ke sekolah? Kalau memang belajar, maka belajar untuk apa gunanya belajar? Kita terus menanamkan motivasi apa gunanya mereka melakukan sesuatu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang melatar belakangi tindakan. Tidak membuat PR tadi latar belakangnya karena main HP Bapak Ibu. Ya kita lihat ada tadi kasusnya karena main HP. Nah itu kita lihat latar belakangnya. Bagaimana main HP itu di rumah maka tidak ada kontrol dari orang tua. Nah disitulah peran kita sebagai guru untuk bisa mengatasi latar belakang dari tindakan-tindakan anak kita tersebut. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Dengan dibuatnya PR oleh anak kita itu Bapak Ibu bukan berarti masalahnya selesai sampai di situ. Ya, yang perilakunya belum bisa nampak oleh kita berubah. Hari ini tidak buat PR, besok dia buat PR, tapi mungkin karena takut karena dihukum. Nah, tapi motivasi intrinsiknya belum nampak oleh kita. Belum bisa kita munculkan. Jadi kita fokus itu bukan pada apa yang dia hasilkan, tapi perubahan pada anak kita itu yang terbaik. Perubahan itu tidak mungkin dalam waktu singkat Bapak Ibu, tidak mungkin seperti membalik telapak tangan ya. Kalau ada anak kita sekarang mungkin kurang kita lakunya, tidak mungkin kita melihat perubahannya dalam waktu seminggu, tidak mungkin. Tetapi mudah-mudahan selama kelas yang kita ampu ya, atau setelah lepas dari kelas kita ada perubahannya. Kalau saya itu sudah merasa saya berhasil sebagai guru Bapak Ibu. Kalau dulu misalnya suka libur, sudah suka tempo, sekarang sudah rajin sekolah, itu menurut saya sudah merupakan keberhasilan kita sebagai guru. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Setelah kita temukan solusi, misalnya dia dikontrol oleh orang tuanya tidak main HP Bapak Ibu, kewajiban kita pula untuk mengontrol kembali, ya. Tidak mungkin dilepaskan begitu saja setelah ditemukan solusi. Bagaimanapun harus tetap kita pantau dengan orang tua, nah agar semua penguatan yang sudah kita berikan itu bisa berlanjut sehingga terciptalah perubahan pada tingkah laku.
Jadi Bapak Ibu, mungkin itulah tadi disiplin positif yang bisa saya sampaikan, budaya positif di sekolah yang bisa saya sampaikan. Dengan mempelajari modul budaya positif ini, saya merasa bahwa metode hukuman dan penghargaan dalam rangka mendisiplinkan siswa itu kurang tepat diterapkan. Positif kontrol sebagai manajer dan penerapan restitusi adalah cara yang tepat supaya siswa merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, dari semua yang sudah kita dengarkan pada hari ini, mungkin pada rekan-rekan ada yang mau menambahkan atau menanggapi, ataupun mungkin ada yang mau memberi pertanyaan, kami persilakan. Telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mungkin menanggapi dari penyampaian mengenai budaya positif yang diterapkan di sekolah atau dalam pembelajaran. Tanggapan saya mungkin mengenai materi yang disajikan Bu En. Alangkah baiknya kalau dalam pemaparan materi itu dibuatkan peta konsepnya. Jadi kayak tadi kan awalnya paradigma nih, habis itu langsung ke program berbagai acara, kemudian langsung saja ke disiplin segala macam. Jadi kalau saya pribadi mungkin kurang ngerti gitu kaitannya gimana, makanya mungkin alangkah baiknya dibuatkan bagian atau peta konsepnya terlebih dahulu. Terima kasih, mungkin itu penyampaian masukan untuk Bu Ian ke depannya. Saya kembalikan kepada Bu Ian.